Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro, sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro, yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasannya, admin ingin memberikan spoiler warning terlebih dahulu. Yang pertama, jika kalian memang tidak menyukai spoiler, kalian boleh langsung saja skip video ini. Kemudian yang kedua, jika ada penyebutan nama dan tempat yang tidak sesuai nantinya, maka mohon dimaklumi, ceritanya juga langsung diangkat dari novel resminya yang dirangkum menjadi satu, tetapi sebuah akan ada adegan yang ditambah dan juga berbeda ketika episodenya rilis nanti. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Laba-laba setan berwajah manusia, penemuan ini membangkitkan semangat Tangsan. Awalnya 360 derajat Blue Silver Domain diam-diam mundur, hanya fokus ke arah manfasnya dengan kuat di tempatnya dengan kunci mental unilateral semacam ini. Bahkan jika kemampuan penyembunyian manfas Demon Spider bahkan lebih cemerlang, itu tetap tidak akan bisa lolos dari penyelidikan Tangsan. Meskipun kultivasi Mindfast Demon Spider ini hanya lebih dari 50.000 tahun untuk makhluk roh di levelnya untuk dapat berkultivasi ke level ini, bisa dibayangkan betapa sulitnya itu mengenai cincin roh ini. Tangsan bisa dikatakan bertekad untuk mendapatkannya mendekati dengan cepat. Ketika dia masih sekitar 1 km dari target tubuh Tangsan, tiba-tiba menjadi ilusi riak biru samar menyebar dari dahinya langsung menyelimuti tubuhnya. Setelah terus maju 10 meter, seluruh orangnya bersama dengan Sagot Ride benar-benar menghilang ke udara. Ini adalah kemampuan fasi barrier yang diluncurkan setelah hati Sagon menyatu dengan tulang roh tengkoraknya. Dengan pelajaran pertempuran dengan Dark Devil God Tiger, Tangsan memutuskan untuk pergi habis-habisan untuk membunuh makhluk roh di belakangnya, menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Oleh karena itu, dia menggunakan kemampuan penyembunyiannya sejak awal. Meskipun manfas 50.000 tahun itu sombong dan tidak masuk akal, kekuatan mentalnya masih tidak dapat bersaing dengannya, dan secara alami tidak dapat mendeteksi penyembunyiannya. Saat jarak semakin dekat, Tangsan menarik Blue Silver Domain untuk menghindari ditemukan oleh Manfist Demon Spider. Jika energi domain terlalu kuat, saat ini sudah larut malam, hutan besar sterdo sunyi, bahkan tangisan serangga dan burung sangat jarang diam-diam maju. Akhirnya Tangsan melihat sasarannya, laba-laba iblis berwajah pria 50.000 tahun, tampak jauh lebih kecil dari yang diperkirakan, sedemikian rupa, sehingga bahkan tidak sebesar laba-laba iblis berwajah manusia 10.000 tahun yang pernah dilihat Tangsan terakhir kali. Tapi tubuhnya sangat istimewa. Seluruh tubuhnya hanya berdiameter sekitar 3 meter, diam-diam merangkak di tanah. 8 kakinya yang panjang juga melingkari tubuhnya. Karapasnya tampak seperti emas gelap. Yang aneh, jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka akan mengira itu hitam tanpa pola apapun, berbaring di tanah di tengah malam, tidak terlihat jelas sama sekali. Di sekeliling tubuhnya ada lebih dari 10 jaring raksasa hitam pekat menutupi hutan dengan rapat tanpa menyentuh mereka. Tangsan bisa merasakan ketangguhan jaring laba-laba ini. Arachnet berwajah manusia ini bisa disebut kaisar laba-laba iblis berwajah manusia sekarang, karena kultivasinya telah menembus hingga 50.000 tahun. Itu jelas jauh lebih menakutkan daripada kaisar laba-laba setan gua bawah tanah yang telah diburu Tangsan ini, karena kekuatan serangan Manfage berhenti 50 meter di belakang Manfast Demon Spider Emperor. Dengan gesit menusuk Segotri dan ke tanah. Dalam pertempuran ini dia tidak berencana untuk menggunakan senjata sucinya lagi, melainkan ingin melatih pemikiran berkelanjutan sebelumnya seiring dengan peningkatan kekuatan dan evolusi. Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren.
Tulang roh tengkorak yang tak terlihat meskipun penghalang laut luas akan segera muncul ketika Tang San menggunakan kemampuan roh tipe serangan. Beberapa kemampuan roh tipe tambahan tidak akan terpengaruh seperti terbang atau melepaskan semangat pertamanya. Kaisar Perak Biru diam-diam dilepaskan di bawah efek tembus pandang ini. 9 cincin roh berkedip bersama helai demi helai Kaisar Perak Biru mulai melingkari tubuh Tang San. Perasaan dipenuhi kekuatan membuat Tang San perlahan mengangkat tangannya. Hubungkan Tang San terus-menerus mengulangi dua kata ini di benaknya. Sosoknya terbuka dengan ringan melompat keluar seperti kucing macan. Tutul tubuhnya dengan gesit membalik di udara. Serangannya sudah dimulai. Kaki kirinya langsung diselimuti cahaya merah. Saat dia membalik, seluruh kakinya seperti kapak perang raksasa yang jatuh dari langit di tengah ledakan yang menusuk telinga. Bila kapak merah gelap seperti pancaran yang sangat besar meletus sebagai tanggapan, lampu merah meninggalkan serangkaian after image karena secara instan menembus jaring laba-laba hitam dari Manfast Demon Spider. Emperor langsung memotong ke arah tubuhnya. Ini adalah kemampuan tulang roh kaki kiri Tang San, kapak roh jahat Orca. Kemampuan serangan target tunggal yang tangguh. Sangat cepat serangan Tang San terlalu tiba-tiba, tetapi tubuhnya yang berdiameter 3 meter masih melesat dengan cepat, berputar dengan keras seperti batu. Kilangan perut bagian bawahnya terbuka menerkam ke arah Tang San. Tang San dengan jelas melihat bahwa sama sekali berbeda dari karapas hitam di punggungnya. Perut bagian bawah Manfast Demon Spider benar-benar putih, atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah wajah manusia yang pucat lengkap dengan fitur wajah hanya tampak garang tiada taraf, terutama mata putih yang mematikan itu bahkan lebih membuat orang merasa kedinginan dari lubuk hati mereka. Dua cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari mata itu langsung bertemu dengan kapak roh jahat organ. Pada saat yang sama mulut Manfast Demon Spider bergerak memuntahkan hamparan besar sutra laba-laba hitam dengan panik menutupinya, dan kedua mata putih itu bukanlah mata sebenarnya dari Manfast Demon Spider, melainkan salah satu dari kemampuannya. Mata aslinya ada di bawah kepalanya. 6 mata biru kecil melepaskan cahaya sedingin es dan keheranan. Dengan ledakan keras kedua cahaya putih dihancurkan berkeping-keping oleh Orca Iso Spirit AX. Pada saat yang sama Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti gelombang kusut dengan sutra laba-laba Manfast Dimensi. Dibandingkan dengan Kaisar Perak Biru, Tang San dengan 9 cincin roh yang tangguh itu masih jauh lebih rendah. Kaisar Perak Biru langsung menampilkan efek dari kemampuan roh pertamanya. Dinding setiap Kaisar Perak Biru menyapu sutra laba-laba hitam dalam jumlah besar, membuka jalan secara paksa. Laba-laba iblis berwajah pria yang awalnya berencana menggunakan sutra laba-laba untuk menarik nafas sekali lagi diekspos di depan Tang San. Kemampuan arwah ketiga Tang San juga dirilis pada saat ini, dan Manfast Demon Spider. Emperor hanya merasakan fluktuasi energi yang melonjak tiba-tiba menyebar dari bawah. Dengan suaraku 16 Kaisar Perak Biru yang tebal langsung mengebor dengan cerdik memisahkan 8 tombak laba-laba, apalagi membentuk sangkar berdiameter 3 meter menjebak tubuhnya di dalamnya. Itu adalah kemampuan roh keempat Perak Biru. Menggunakan 3 kemampuan roh ini secara berurutan, gerakan Tang San tidak berhenti sedikit pun, melepaskannya secara berurutan. 1 kemampuan tulang roh, 2 kemampuan cincin roh. Serangannya tidak berhenti di lengan kanannya. Sinar biru keemasan bercampur dengan fluktuasi energi yang dihasilkan oleh cincin cahaya merah kelima yang mengembang lengan kanan Tang San. Salker, salam keren pastinya bro. Jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Berlumuran darah pada saat yang sama tangan kirinya melambai lapisan cahaya kuning sudah menyelimuti Manfast Demon Spider. Kemampuan roh tulang lengan kiri Titan Giant Up Gravity Control diluncurkan. Laba-laba iblis berwajah pria yang baru saja mulai merontak segera merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, dan kekuatan yang semula dipersiapkan untuk meletus segera terhenti, tapi karena pas di punggungnya masih terbelah dengan cepat berubah menjadi 6 bilah hitam raksasa yang dengan cepat berputar dan dengan panik menebas penjara Perak Biru yang menjebaknya. Pada saat yang sama 2 tombak laba-laba di bagian paling depan tubuhnya terangkat. 2 sinar hitam pekat menembak lurus ke arah Tang San seperti 2 jarum hitam langsung mencapai Tang San di kegelapan malam. Serangan warna semacam ini sangat menakutkan, cepat menembus dan dilindungi oleh warna kecerobohan. Sekecil apapun mungkin terjadi. Sayangnya begitu Tang San meluncurkan serangannya, dia sudah sepenuhnya fokus untuk merasakan setiap perubahan di sekelilingnya menghadapi serangan balik Manfast Demon Spider.
Speeder pada saat yang sama ketika dia meluncurkan gravity control tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lingkaran ilusi di udara secara tak terduga mengebor secara paksa dari antara dua sinar hitam. Tidak hanya dia tidak diblokir tetapi sebaliknya semakin dekat dengan Manfas. Tepat pada saat ini lapisan pertama penjara perak biru sudah hancur berkeping-keping oleh karapas Manfas. Demon Speeder ingin menahan tekanan dari gravity control dan membumbung tinggi menarik diri dari tangsan sejumlah besar. Kaisar perak biru tiba-tiba ditembakkan dari tanah seperti tombak menusuk tubuhnya sesaat sebelum meninggalkan tanah. Kemampuan varian Blue Silver Prison Blue Silver Thrust diluncurkan. Ini adalah kemampuan kelima yang digunakan tangsan. Kekuatan serangan Blue Silver Thrust tentu saja tidak cukup untuk melukai karapas kuat Manfas, tetapi setrum 1 detik yang di bawahnya masih bekerja segera merusak rencana Manfas untuk terbang mengganggu. Kemampuannya membuat orang besar ini jatuh kembali ke tanah dan pada saat ini Tangsan sudah mencapai posisi yang hanya berjarak 10 meter darinya. Di tangan kanan Tangsan sebuah tombak yang tidak bisa dianggap sangat besar tapi berkelap-kelip dengan pola sihir yang aneh telah terbentuk. Kemampuan roh kelima Blue Silver Overload Spar telah berevolusi. Setelah berevolusi ke tingkat 100.000 tahun, nama Blue Silver Overload Spar juga telah berubah menjadi Blue Silver Over Serangan Target Tunggal. Kemampuan roh 100.000 tahun. Selain itu adalah serangan yang terfokus. Meskipun ini hanya kemampuan roh Kaisar Perak Biru Tangsan yang kelima karena tingkat 100.000 tahun dan metode serangannya itu adalah yang paling kuat dari semua kemampuan roh Tangsan. Bahkan dengan kultivasi Tangsan dia masih membutuhkan waktu tertentu untuk memadatkan kekuatan roh untuk melepaskan kemampuan roh ini. Itu bisa dilihat betapa kuatnya itu Blue Silver Overload. Sedikit berbeda dari Blue Silver Overload sebelumnya, itu bukan lagi emas yang sepenuhnya cemerlang melainkan merah darah. Di dalam darah merah ada garis-garis pola sihir emas terlihat sangat mempesona di sekitar tombak. Semua energi dipadatkan pada dasarnya, tidak tumpah saat cahaya merah mengembun di tangan itu. Juga saat laba-laba iblis berwajah manusia ditunda oleh kemampuan varian penjara perak biru. Dorong perak biru 1 detik singkat, tapi itu sudah cukup bagi Tangsan untuk melepaskan kemampuan roh kelima tingkat 100.000 tahun seperti naga yang mengaung dan marah dengan peluit tajam yang seolah membelah langit. Dalam jarak 10 meter hanya ada kilatan cahaya merah yang intens langsung meledak di udara, tetapi yang menakutkan adalah serangannya hanya terkonsentrasi. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Pada satu titik ketika main Fast Speeder Emperor terbangun dari kelesuhan 1 detik itu, ia segera merasakan aura kematian tubuh besarnya dengan panik membalik ke belakang bahkan menyilangkan 8 kaki tombak laba-laba di depannya. Tidak dapat disangkal dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun penilaiannya terhadap bahaya sangat tajam, atau mungkin bisa dikatakan bahwa aura Blue Silver Overload Spar terlalu sombong dan tidak masuk akal. Titik di mana 8 tombak laba-laba bersilangan hanyalah titik yang ingin diserang oleh Blue Silver Overload. Dengan kata lain, ketika setitik cahaya merah itu bertabrakan dengan Manfas, Demon Speeder itu akan bertabrakan dengan 8 tombak laba-laba yang disilangkan. Di tengah ledakan hebat seluruh tubuh Manfas Demon Speeder menyebar dalam lingkaran cahaya merah. Jeritan sedih mengejutkan malam yang sunyi. Di tengah ledakan gila 8 tombak laba-laba yang tak tertandingi itu hampir seketika meledak berkeping-keping. Nyatanya tombak laba-laba main vs Demon Speeder adalah bagian tersulit dari tubuhnya, lebih dari 10 kali lebih keras dari esensi besi. Kekuatan pertahanan dari 8 tombak laba-laba bersilangan bisa dibayangkan, namun menghadapi serangan menusuk Blue Silver Over itu masih belum cukup untuk sepenuhnya memblokirnya. Tabrakan sesaat segera mengubah pertahanan yang menjadi sia-sia. Pada saat yang sama tubuh besar Kaisar Aranet berwajah manusia dikirim terbang berputar saat terhempas keras ke belakang. Pada saat ini ia merasakan energi yang sangat tajam merangsang setiap bagian tubuhnya. Itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Bagi binatang buas, selama tubuh mereka masih ada kehilangan anggota tubuh tidak menakutkan, masih ada kesempatan untuk menumbuhkannya kembali. Poin penting adalah bahwa mereka harus mempertahankan hidup mereka. Akibatnya ketika main Fast Demon Speeder membalik ke belakang, meskipun wajah di bawah perutnya sudah benar-benar bengkok, ia tetap tidak lupa memuntahkan seteguk kabut putih tebal menutupi tubuhnya saat ia terbang mundur. Pada
Saat yang sama karena pas di punggungnya terbelah sekali lagi, kali ini tidak digunakan untuk memotong apapun melainkan berputar dengan panik tanpa diduga untuk sementara menggunakannya sebagai sepasang sayap untuk tubuhnya. Kabut putih itu tidak diragukan lagi adalah senjata penyelamat Manfast Demon Spider, bahkan jika itu baru saja meletus ke udara, bahkan udara itu sepertinya mengeluarkan suara letupan seolah-olah sedang berkarat. Pada saat yang sama kabut putih ini menyebar dengan kecepatan ekstrim ke sekitarnya, dan apapun yang menyentuhnya akan langsung berubah menjadi genangan air putih toksisitas yang begitu kuat. Tapi saat ini Tang San tenggelam dalam alam yang menakjubkan dari Orca Evil Spirit AX di awal hingga kemampuan binding untuk memecahkan sutra laba-laba dan kemudian menggunakan penjara perak biru untuk menjebak tubuh laba-laba setan berwajah manusia, meluncurkan kontrol gravitasi untuk membatasi waktu yang dapat digunakan untuk menghancurkan penjara perak biru, dan kemudian menggunakan Blue Silver Transformation untuk mengulur waktu sedetik agar kekuatan serangan mengerikan Blue Silver Tyrant Spear ditampilkan. Seluruh proses semulus air yang mengalir di antara mereka. Dia menggunakan 2 kemampuan tulang roh dan 4 kemampuan cincin roh tanpa ada celah dalam koneksi. Benar saja itu memiliki efek yang luar biasa dari awal pertarungan hingga saat dia menggunakan Blue Silver Tyrant Spear untuk benar-benar menghancurkan 8 tombak laba-laba Manfast Demon Spider itu hanya membutuhkan waktu 10 detik. Kekuatan ledakan yang mengerikan macam apa ini, dari serangan frontal ke kontrol dan kemudian ke serangan frontal. Dia benar-benar memegang inisiatif di Salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Tangannya pada dasarnya tidak memberikan kesempatan kepada Manfast Demon Spider untuk pulih, menekannya menjadi kerugian mutlak. Namun saat ini setelah menggunakan 6 kemampuan roh berturut-turut, kekuatan roh Tang San sudah agak kurang, kecepatan sirkulasi keterampilan surga misterius sudah agak tidak mampu mengimbangi keluaran kekuatan rohnya. Setidaknya dia perlu mengambil nafas dalam-dalam dan menyesuaikan kekuatan batin keterampilan surga misteriusnya sebelum dia bisa melepaskan kemampuan roh lagi. Dan saat ini Tang San sudah menghadapi kabut racun putih yang dimuntahkan oleh Manfast Demon Spider dan Manfast di punggungnya untuk melarikan diri dengan cepat. Jika itu di masa lalu, Kang San pasti akan memilih untuk sementara mengitari kabut racun di depannya dan kemudian mengejar Manfast Demon Spider dari samping atau atas. Pada saat yang sama mengatur nafas dan menyesuaikan kekuatan batinnya. Seperti ini dia masih memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalahkan Manfast Demon Spider. Tetapi pada saat ini pikiran Tang San dipenuhi dengan kata menghubungkan. Pada dasarnya tidak berpikir untuk berhenti melihat kabut putih yang melonjak itu menyerang wajahnya. Tubuhnya bereaksi hampir secara tidak sadar, matanya yang jernih langsung berkilat. Pada saat yang sama ketika Blue Silver Tyrant Spear meledakkan, Manfast Demon Spider terbang dan Manfast Demon Spider memuntahkan kabut putih. 2 garis cahaya biru keluar dari matanya, itu adalah cahaya Dewa Ungu. Tentu saja ini bukan tingkat terbesar dari cahaya Dewa Ungu yang dia gunakan untuk melukai Bibidong, itu hanya ledakan kekuatan spiritual sesaat. Kekuatannya hanya sepertiga dari versi lengkap cahaya Dewa Ungu, tapi saat ini itu sudah cukup. Pada saat yang sama saat dia menembakkan cahaya Dewa Ungu, dia juga menarik nafas dalam-dalam langsung menyesuaikan keterampilan surga misterius di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama saat dia menembakkan cahaya Dewa Ungu, pakaian di punggungnya langsung terbelah 8 tombak laba-laba merah darah. Muncul diam-diam sebuah kekuatan hisap panik bergegas keluar dari 8 titik dari 8 tombak laba-laba, dan area kabut putih korosif yang sangat besar itu langsung mengembun menjadi 8 helai secara paksa ditelan oleh 8 tombak laba-laba. Dan perubahan juga muncul di tubuh Tang San dengan sebuah ledakan. Pengaturan pelarian Manfast tidak bisa dikatakan longgar dengan penghalang kabut racun korosif yang sangat kuat itu seharusnya bisa mengulur waktu yang cukup. Sayangnya hari ini menghadapi Tang San, kabut racun dapat memblokir objek, dapat memblokir tubuh Tang San, tetapi tidak dapat memblokir serangan kekuatan spiritual. Cahaya biru langsung menerobos kabut putih membombardir Manfast Demon Spider yang baru saja terbang dengan lolongan yang menyedihkan. Tubuh Manfast Demon Spider itu langsung terlempar di udara. Di mulutnya 8 tombak laba-laba yang patah menyemburkan cairan putih yang mencurigakan. Pada waktu yang hampir bersamaan itu terluka parah oleh serangan spiritual cahaya Dewa Ungu, dan pada saat yang sama bahkan lebih sial karena
pemboman cahaya Dewa Ungu secara langsung menyebabkannya yang kekuatan mentalnya tidak dapat dianggap sangat tangguh jatuh ke dalam serangan singkat. Tubuhnya yang berdiameter 3 meter terbalik di udara. Tubuh Tangsan melonjak terbang menuju suatu titik di udara, dan ketika dia terbang itu juga tempat di mana tubuh laba-laba iblis berwajah manusia dihantam oleh cahaya Dewa Ungu, dan penerbangan laba-laba iblis berwajah manusia terganggu. Semuanya dihitung hingga dan saat ini tubuh Tangsan sudah lama kehilangan kaisar perak biru yang melilitnya, hanya palu haut yang raksasa yang tersisa. Kedua tangan menggenggam palu seluruh tubuh Tangsan. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Rentang ke belakang di udara membentuk bentuk semi-soliter seperti bilah kapak perang raksasa menyaksikan tubuh Manfas Demon Spider melonjak. Hautian Hammer di tangannya segera meletus dengan cahaya hitam yang tak tertandingi. Pada saat yang sama 4 cincin roh yang diberikan palu Hautian kepada Tangsan berkilauan seperti gelombang dari bawah ke atas, menakutkan hingga keagresifan ekstrim, seolah-olah Hautian Dolong Haut telah turun. Volume palu Hautian itu meningkat tidak kurang dari 30%, membawa cahaya hitam sombong dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama dengan domain Denggut berwarna merah darah langsung meletus membombardir tubuh Manfase Demon Spider. Kekuatan ledakan yang mengerikan sepertinya bergema di hutan seperti guntur. Tubuh Manfas Demon Spider dihancurkan secara paksa seperti peluru meriam. Karapas, otot dan cairan putih yang berhamburan ke segala arah. Meskipun tubuhnya belum hancur berkeping-keping, sebuah lubang besar telah muncul di antara dada dan perutnya. Cairan putih tak berujung keluar dengan panik. Aura kehidupan 50.000 tahunnya juga berakhir pada saat ini di udara. Tangsan masih belum mengakhiri serangannya. Pengeboman Hautian Hammer berakhir dan dia sekali lagi meminjam pantulan untuk berputar di udara. Tangan kiri dan kanannya berkedip bergantian, baru kemudian dia melayang ke tanah. Jelas jika serangan tadi masih tidak bisa mengakhiri main face Demon Spider, apa yang menunggunya adalah Titan Breaker Cakrawala. Tangan kiri Nirvana Thunder, tangan kanan kedua kemampuan tulang roh yang hebat ini sangat menghemat kekuatan roh dan sangat kuat menambahkan mereka. Tangsan kebetulan bisa menyelesaikan combo 11 serangan dari semua jenis kemampuan, apalagi laba-laba iblis berwajah pria ini. Bahkan jika harimau dewa iblis kegelapan dari sebelumnya benar-benar menahan serangan putaran ini, ia mungkin masih tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kakinya di tanah. Tangsan tidak terburu-buru untuk melihat mayat Manfas Demon Spider tenggelam dalam kontemplasi. Combo mulus sebelumnya disengaja pada awalnya, tetapi kemudian menjadi sumber inspirasi praktis. Memanfaatkan situasi perasaan seperti itu sangat luar biasa. Manfas tahun bahkan tidak mampu melakukan serangan balik yang efektif sebelum benar-benar dihabisi oleh tangannya. Perasaan menyenangkan membunuh musuh secara berurutan ini bahkan melampaui membunuh musuh secara instan. Setiap kali dia melepaskan kemampuan roh lainnya, Tangsan memiliki perasaan yang riang dan tidak terkendali, seolah-olah setiap bagian tubuhnya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kekuatan yang luar biasa menekan lawan ke titik di mana mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dan pada saat yang sama membuatnya senang. Tentu saja ini tidak berarti Tangsan telah berhasil mengembangkan kemampuan combo ini. Lagi pula dia sangat akrab dengan laba-laba iblis berwajah manusia, dan akhirnya 8 tombak laba-laba juga berhasil menahan kabut racun yang dikeluarkan oleh laba-laba iblis berwajah manusia. Jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, apakah dia bisa menggabungkan kemampuan dengan begitu sempurna masih belum diketahui, tapi bagaimanapun juga Tangsan mengerti bahwa dia sepertinya sudah menemukan jalan yang jelas, dan dasar dari mengikuti jalan ini adalah dia harus mengenal semua karakteristik dari setiap kemampuannya. Hanya dengan cara ini ketika serangan terhubung mereka dapat digunakan dalam pertempuran dengan mudah. Perasaan panas yang konstan di punggungnya membangkitkan Tangsan dari kegembiraannya. Dia menemukan bahwa 8 tombak laba-laba di punggungnya sekarang semuanya tertusuk ke tanah, menyedot cairan putih yang mengalir dari tubuh laba-laba setan. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Berwajah manusia pemakan rakus itu tampaknya telah menemukan beberapa tonik yang hebat. Wajahnya menunjukkan senyuman. Tangsan tahu bahwa kesempatan untuk 8 tombak laba-laba untuk berevolusi sekali lagi telah tiba. Manfas Dimensider ini dapat dikatakan telah memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menopang dirinya sendiri. Tangan kanannya memberi isyarat ke arah kejauhan. Naga penangkap derek pengontrol yang tangguh menyambar Sagogo Trident
kemudian dari sisi lain, tanah 8 tombak laba-laba semuanya menusuk mayat laba-laba iblis berwajah pria mulai dengan cepat melahap sarinya. Meskipun laba-laba iblis berwajah pria ini sedikit lebih kecil daripada laba-laba iblis berwajah pria yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, berapa banyak zat mirip darah yang bisa terkandung dalam tubuh berdiameter 3 meter, tapi 8 tombak laba-laba di punggungnya benar-benar tidak berdiri di upacara, karena mereka terus melahap secara bertahap mengeringkan tubuh besar laba-laba iblis berwajah manusia. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai benar-benar dimakan. Untungnya kecepatan melahapnya sangat cepat dan Tang San tidak perlu khawatir tidak punya waktu untuk menyerap cincin roh. Sudahnya seiring dengan melahap 8 Spiderlance, Tang San merasakan punggungnya tumbuh semakin panas, terutama 8 tulang rusuk tempat 8 laba-laba bertengger terus-menerus mengirimkan perasaan penuh dengan kekuatan. Tang San menemukan bahwa seluruh punggungnya, apakah tulang atau otot, saat ini seperti sepotong pelat baja panas yang menyatu. Seluruh perasaannya sangat berbeda. Selain itu, perasaan penuh dengan kekuatan itu seperti perisai di punggungnya. 8 tombak laba-laba terus bergerak secara ritmis. Cahaya merah darah asli berangsur-angsur memudar digantikan oleh warna putih yang sama dengan cairan. Dari sudut pandang estetika Tang San, warna putih jelas tidak seterang merah darah atau mengintimidasi, tapi saat ini dia juga tidak berdaya ke arah mana. 8 Spiderlance berevolusi bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan perlahan-lahan. Tang San menemukan bahwa perasaan penuh dengan kekuatan di punggungnya menjadi semakin kuat. Energi panas yang membakar 5 jeroan dan 6 isi perutnya sangat nyaman. Awalnya meridian tulang dan darahnya sudah diwarnai dengan warna keemasan yang sama, membuat tubuhnya agak terpisah dari ruang lingkup manusia. Pada saat ini, setelah perasaan panas di punggungnya telah mencapai tingkat intensitas tertentu, Tang San menemukan bahwa sebelumnya ketika dia bersama dengan Xiao, perasaan bengkak karena menyerap terlalu banyak cincin roh telah muncul lagi, tetapi kali ini hanya pada punggungnya. Tanpa ragu sedikit pun, saat God Slide menyala, cahaya biru es dengan tenang mengalir ke punggungnya seperti pelumas yang paling melembabkan. Panas terik tidak berkurang, tetapi perasaan kenyang itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Tang San juga menemukan melalui deteksi spiritualnya bahwa tulang, otot dan meridian di punggungnya berkembang ke arah emas murni dibandingkan dengan tempat lain. Warnanya jauh lebih dalam. Tadi sangka sudah agak mirip dengan warna Sagot Reds. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah punggungnya tiba-tiba mengambil langkah di depan seluruh tubuhnya, melangkah ke dunia dewa? Tapi dia masih belum mulai menerima warisan Sagot. Faktanya Tang San sendiri tidak tahu bahwa ketika dia pertama kali mendapatkan kain kafan kosmik laut luas, juga dikenal sebagai hati dewa laut, warisan dewa lautnya telah dimulai. Kain kafan kosmik laut luas telah menyatu dengan Salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Tubuhnya dan selalu menggunakan kekuatan dewa laut untuk mengubah tubuhnya tanpa disadari. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan merasa kenyang setelah menyerap begitu banyak cincin roh dan tulang roh. Dan begitu dia menggunakan cahaya Sagogot, dia melarutkan batas tubuh manusia memasuki level yang melampaui batas manusia. Semua ini sebenarnya adalah warisan Sagot yang secara bertahap mengubah tubuhnya. Saat Tang San tumbuh semakin kuat hati Sagot dan cahaya Sanggut secara alami meningkatkan tubuhnya. Semakin banyak tulang roh pertama yang diperoleh adalah 8 tombak laba-laba, dan 8 tombak laba-laba juga mengikutinya untuk waktu yang lama. Tulang roh ini yang bisa berkembang secara praktis mengiringi pertumbuhan Tang San. Setiap saat itu juga mendapat manfaat dari setiap pertumbuhan Tang San ini. Juga alasan itu bisa berkembang berkali-kali. Sebelumnya Tang San merasakan semua tulang rohnya memanas, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan Sagot yang mengubah tulang rohnya. Tetapi tulang roh lainnya semuanya memiliki kultivasi tetap dan ingin memperbaikinya sedikit lebih sulit. Tapi 8 Spiderlance tidak memiliki masalah ini, itu bisa berkembang sendiri dan juga yang pertama menjadi tulang roh Tang San. Oleh karena itu dalam proses transformasi niscaya memperoleh manfaat terbesar pada saat ini. Sekali lagi melahap esensi kaisar laba-laba berwajah perubahan kuantitatif akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif. Evolusi ini yang seharusnya tidak muncul-muncul di antara 6 tulang roh Tang San. 8 tombak laba-laba juga merupakan tulang roh pertama yang melangkah ke tingkat dewa. Dalam arti tertentu itu seperti salah satu dari 6 tulang roh pakaian malaikat. Perasaan kaku di punggungnya berangsur-angsur menghilang. Tang San menemukan bahwa selain kekuatan, otot-otot di punggungnya tampaknya menjadi lebih fleksibel. Dalam benaknya tempat itu sudah benar-benar berubah menjadi emas dan dari sana menyebar ke seluruh punggungnya. 8 tombak laba-laba juga mulai berubah menjadi emas secara bertahap dari pangkalan 8
Tombak laba-laba juga telah berubah menjadi emas sebelumnya, tetapi pada saat itu bukan emas bagian dalam melainkan warna kaisar perak biru. Setelah menggunakan kemampuannya itu akan berubah kembali menjadi merah, tapi kali ini berbeda. 8 tombak laba-laba telah benar-benar berubah menjadi emas, dan selama transformasi Trisula Dewa Laut di dahi Tangsan selalu berkilauan. Kali ini itu benar-benar melangkah ke ranah dewa. Satu-satunya hal yang kurang adalah jejak Dewa Laut. Punggungnya sepertinya ditutupi oleh baju ziarah besar, tapi itu tidak mempengaruhi gerakannya sedikit pun. 8 tombak laba-laba terbentang masih mempertahankan bentuk 3 meter mereka, tetapi pada 8 tombak laba-laba muncul banyak pola yang mempesona dan halus. Semua pola ini tampak ramping, setiap 3 pola mengembun menjadi satu seperti 3 bilah sago tridean. Dengan pemikiran dari Tangsan, 18 tombak laba-laba akan bergerak secara otomatis. Cahaya keemasan menyala dan garis cahaya keemasan keluar dari 8 tombak laba-laba jatuh di pohon besar. Tidak jauh dari sana benang emas ini tidak terpisah dari 8 tombak laba-laba dan tidak hanya dengan mudah menembus pohon itu. Pada saat yang sama Tangsan juga segera merasakan aliran energi lemah ke dalam tubuhnya dari 8 tombak laba-laba, dan pohon besar itu pun langsung layu. Hanya dalam sekejap itu berubah menjadi abu terbang menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah ada. Apakah ini masih kemampuan melahap 8 Spiderlands? Tangsan menatap kaget pada 8 tombak laba-laba yang sangat mempesona yang ditutupi pola. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Awalnya ketika 8 Spiderlands berkoordinasi dengan Blue Silver Domain itu juga bisa melepaskan benang emas yang melahap untuk membantu Tangsan melahap. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Kekuatan roh musuh di dalam domain tersebut, tapi sekarang menjadi lebih langsung dan bahkan lebih kuat. Itu pada dasarnya tidak membutuhkan bantuan domain selain melahap benang emas yang ditembakkan oleh Spiderlands. Memiliki kemampuan serangan tembus. Tidak hanya mereka sangat tahan lama, mereka juga memiliki kemampuan melahap. Jika menembus tubuh musuh, orang bisa membayangkan nasib musuh itu. Tentu saja 8 tombak laba-laba masih tidak hanya meningkatkan ini. Samar-samar Tangsan menemukan bahwa di dalam 8 tombak laba-laba miliknya, setiap tombak laba-laba tampaknya mengandung semacam energi khusus, dan energi ini tampaknya tersegel dengan sendirinya. Saat ini masih belum bisa dibuka, tapi energi yang terkandung di dalamnya membuat Tangsan cukup terkejut. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa energi yang tersegel di dalam 8 tombak laba-laba terkait dengan hati Sagogot miliknya. Tapi apa yang dilakukan hati Dewa Laut pada 8 tombak laba-laba bukanlah sesuatu yang bisa diketahui Tangsel saat ini. Tidak peduli apapun saat ini, hati Tangsan hanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Evolusi Super HD Spiderlands membuat kekuatan keseluruhannya meningkat sekali lagi, dan bahkan kekuatan rohnya membuat terobosan lain bersama dengan Age secara tak terduga langsung menembus peringkat 94 memasuki ranah peringkat 95. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini, dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.